Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan mempresentasikan materi tentang farmakoepidemiologi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Amir Mukminin, jurusan Farmasi Universitas Muhammad Nasir UPTN. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi tentang farmakoepidemiologi. Sebelum kita masuk kepada materi, kita harus memahami apa sih yang dikatakan dengan farmakoepidemiologi. Menurut asal katanya, epidemiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang terjadi pada rakyat. Secara konsepnya, epi itu berarti pada, demos itu artinya penduduk, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi epidemiologi berarti ilmu yang mempelajari atau studi yang mempelajari tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit pada manusia. Selanjutnya kita farmakoepidemiologi berdasarkan para ahli. Yang pertama yaitu Mahon, yaitu pada tahun 1970, yaitu mengartikan epidemiologi ialah suatu studi tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit pada manusia dan mengapa terjadi distribusi semacam itu. Selanjutnya yaitu Abdel Omran, yaitu pada tahun 1934 mengatakan epidemiologi merupakan suatu ilmu yang mengenai terjadinya dan distribusinya keadaan kesehatan, penyakit dan perubahan pada penduduk, begitu juga determinan serta akibat yang terjadi pada kelompok penduduk. Selanjutnya adanya LAS, itu sekitar tahun 1988, mengatakan epidemiologi berarti suatu ilmu atau studi tentang distribusi dan determinan dari keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dalam populasi tertentu, serta penerapan ilmu ini guna mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Ada tiga hal pokok dalam pengertian epidemiologi, itu adanya frekuensi, selanjutnya adanya distribusi, selanjutnya adanya determinasi. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi itu merupakan upaya melakukan kuantifikasi proses patologis atas kejadian untuk mengukur besarnya kejadian atau masalah serta melakukan perbandingan satu dengan yang lain. Selanjutnya adanya distribusi. Distribusi itu menunjukkan bahwa dalam memahami kejadian-kejadian yang berkaitan dengan suatu penyakit yang atau masalah kesehatan, epidemiologi ini menggambarkan kejadian tersebut menurut karakter variabel orang tersebut, tempat maupun waktunya. Selanjutnya determinan. Determinan ini merupakan faktor yang mempengaruhi hubungan atau memberi risiko terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Selanjutnya apa sih sasaran dari epidemiologi? Yaitu secara umumnya populasi manusia itu yang berada dalam wilayah atau desa yang tertentu serta pada waktunya yang tertentu pula. Itulah sasaran epidemiologi. Selanjutnya kita membahas tentang ruang lingkup epidemiologi. Yang pertama adanya subjek dan objek epidemiologi. Contohnya masalah kesehatan seperti penyakitnya infeksi, adanya program KB, program perbaikan lingkungan dan penyetiban dan selain tersebut. Selanjutnya masalah kesehatan yang menunjukkan pada masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia, sekelompok yang satu dengan yang lainnya, bukan orang per orang seperti pada kedokteran klinik. Selanjutnya dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan memanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran kesehatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang
kegunaan epidemiologi. Ada beberapa kegunaan epidemiologi. Yang pertama, membantu pekerjaan administrasi kesehatan, yaitu membantu pekerjaan dalam perencanaan atau disebut planning dari pelayanan kesehatan, pemantauan, monitoring, dan penilaian evaluasi serta upaya kesehatan. Selanjutnya, data yang diperoleh dari pekerjaan epidemiologi akan dapat dimanfaatkan untuk melihat apakah upaya yang dilakukan yang telah sesuai dengan rencana atau tidak, atau dikenal dengan pemantauan, dan atau tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau tidaknya, dikenal dengan penilaian. Selanjutnya, yang kedua, dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. Ini kita ketahui penyebab suatu masalah kesehatan, maka dapat disusun langkah-langkah untuk mengatasinya atau penanggulangan selanjutnya, baik bersifat pencegahan ataupun bersifat pengobatan, preventif serta kuratif. Selanjutnya ketiga, dapat menerangkan perkembangan alami penyakit. Ini mencontohkan dapat diterangkan riwayat alamiah tentang suatu penyakit atau natural history of disease untuk menggambarkan perjalanan suatu penyakit, pemahaman, keterangan tentang potensi penyebaran penyakit, terutama penyebaran dalam waktu. Selanjutnya, dengan pengetahuan tersebut, dengan pengetahuan ilmu epidemiologi dapat dilakukan berupaya untuk menghentikan perjalanan penyakit sedemikian rupa sehingga penyakit ini tidak dapat berkelanjutan atau dapat dicegah, sehingga kita tahu apa sih penyebab dari penyakit tersebut. Nah, disinilah peran salah satu dari ilmu epidemiologi. Selanjutnya, dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan. Contohnya, karena epidemiologi mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan atau penyakit atau virus lah seperti saat sekarang ini, maka akan diperoleh keterangan tentang keadaan masalah kesehatan tersebut. Keadaan yang dimaksud di sini merupakan perpaduan dari keterangan, merupakan ciri-ciri terdiri dari adanya orang, adanya tempat dan waktu. Untuk mengaplikasikan, saya akan membahas salah satu jurnal yaitu tentang diabetes. Di sini yaitu tentang diabetes. Sebelum kita masuk ke jurnal, kita harus paham tentang apa sih yang dimaksud dengan diabetes atau diabetes mellitus. Ini berarti menunjukkan ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi insulin atau dalam pengaturan kadar gula pada tingkat normal. Di saat kondisi tersebut terjadinya lebih buruk, dapat ditandai dengan terjadinya hiperglikemia yang cepat, aterosklorosis, mikroadenopati, dan neuropati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan dilakukan menggunakan metode retrospektif dengan melihat catatan rekam medis pada pasien rawat inap yang menderita diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Panti Rapih pada tahun 2004. Jadi penelitian ini bersifat deskriptif yang diambil data dari rekam medis pada tahun 2004. Selanjutnya, sebelum kan kita harus paham dengan penelitian ini. Secara umumnya penelitian ini itulah gangguan diabetes mellitus itu ialah merupakan gangguan metabolisme glukosa yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah dan berhubungan dengan beberapa komplikasi akut maupun kronik. Baik, saya akan melanjutkan itu tentang metode penelitian dari jurnal tadi. Yang pertama, bahan yang digunakan data penelitian ini adalah berkas rekam medik pasien rawat inap dengan diagnosis diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Rapih Yogyakarta pada bulan Januari sampai Desember tahun 2004.
pada penelitian ini alat yang digunakan yaitu data penelitian ini pertama Lidl, Guideline dan American Diabetes Association atau dikenal ada dilengkapi dengan buku standar terapi, formalio rumah sakit, dan buku pustaka yang terkait dengan penelitian. Yang kedua, alat yang digunakan yaitu lembar pengumpul data. Selanjutnya kita langsung ke prosedur penelitian. Pengumpulan data dimulai dengan seleksi rekam medis dari pasien yang berusia dari 21 tahun sampai 60 tahun dengan diagnosa utama diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Rapih Yogyakarta pada tahun 2004. Selanjutnya langsung saja ke hasil distribusi frekuensi penderita ENTP2 berdasarkan penyakit penyerta. Yang pertama diagnosis diabetes tipe 2 dengan jumlah pasien 40, presentasinya 21,50%. Selanjutnya diabetes tipe 2 dengan komplikasi. Yang pertama DMTP2 tambah neutropati 7, presentasinya 3,76%. Selanjutnya DMTP2 neuropati 7 dan presentasinya 3,76. Selanjutnya DMTP2 dengan penyakit penyerta yaitu DMTP2 dengan penyakit jantung sebanyak jumlah pasiennya 10 orang, presentasinya 5,38%. Yang kedua adanya DMTP2 dengan hipertensi, jumlah pasien setengah 40 orang, presentasinya 21,5%. Selanjutnya DMTP2 dengan nomor hepar yaitu 2 orang, pasiennya 2 orang dan presentasinya 1,8%. Selanjutnya yang keempat DMTP2 tambah lipidemia yaitu jumlah orang 7 orang dan presentasinya 3,76. Selanjutnya DMTP2 dengan penyakit lain sebanyak 73 orang, presentasinya 39,55%. Jadi jumlah pasiennya itu sebanyak 156, presentasinya yaitu sebanyak 100%. Selanjutnya kita langsung saja ke kesimpulan. Antidiabetik atau dikenal dengan antidiabetik ini yang paling banyak digunakan pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Panji Rapih Yogyakarta Januari 2005 adalah